Saudari-saudara yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan Injil, Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk mewartakan kerajaan Allah dan berpesan. Nah, pesannya ini yang penting. Jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Roti, uang, atau bekal lain pun jangan, enggak boleh dibawa. Pakai alas kaki boleh katanya, tapi baju satu saja. Lalu nanti kalau diterima di satu rumah, tinggal di situ, jangan pindah-pindah. Diterima dalam arti orang rumah juga mau mendengarkan pewartaan para murid. Kalau tidak diterima di rumah orang atau ditolak, berarti tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka kebaskanlah debu, diingatkan, supaya mengingatkan mereka. Mengapa Yesus begitu detail menyampaikan aturan-aturan tadi, ini itu kepada para murid dalam perutusannya? Yesus nampaknya mau agar para murid terjun langsung dalam tugas pewartaan sambil juga belajar. Jadi mungkin ini seperti magang atau tugas praktek macam itu. Sudah kerja tapi masih berproses, masih belajar, masih terus butuh pertobatan. Dan dalam proses belajar itulah Yesus memberikan banyak wejangan tadi. Ini itu jangan, ini boleh, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya para murid itu belajar untuk fokus. Fokus pada tujuan utama, yaitu mewartakan Allah. Dan supaya fokus, seorang murid harus belajar untuk melepaskan hal-hal yang mengganggu tercapai tujuan utama tersebut. Maka nggak boleh ini, nggak boleh itu, tujuannya itu supaya fokus. Maka jangan membawa bekal, roti, uang misalnya. Karena nanti fokusnya bisa teralihkan. Tidak lagi mewartakan Allah. Nanti kalau masalah uang ya, dikasih uang oleh orang, terima kasih, dikasih lagi terima kasih. Lama-lama uangnya banyak. Lalu fokusnya teralihkan untuk mencari uang. Fokusnya jagain uang mungkin, karena takut hilang. Maka jangan bawa dari awal. Jangan terima dari awal, ya, kata Yesus. Semuanya akan dicukupi. Kalau diterima dalam keluarga, ya, tadi Yesus mengatakan semuanya dicukupi oleh Tuhan sendiri lewat orang-orang baik yang menerima para murid di rumah-rumah itu. Ya. Ini ada kisah seorang Romo, ditelepon seorang ibu minta pemberkatan jenazah. Romo, saya minta pemberkatan untuk anjing kesayangan keluarga kami yang mati. Romonya dengan agak emosi mengatakan, Ibu maaf ya, pemberkatan itu untuk hal-hal yang lebih penting banyak. Untuk rumah, untuk orang meninggal. Umat itu banyak yang gak dapat pelayanan, kok ibu bisa-bisanya minta pemberkatan untuk anjing? Ibunya menjawab, oh gitu ya Romo ya. Padahal saya bernasar kalau anjing saya yang mati ini diberkati, saya mau menyumbang gereja 1 miliar. Romonya bilang, oh ibu gak bilang dari tadi. Ibu gak bilang kalau anjingnya ternyata Katolik toh. Romo fokusnya teralihkan. Sama juga ada umat minta ekaristi, ya, untuk berdoa 100 hari kepergian salah satu anggota keluarga. Namun apa yang terjadi? Selama misa, keluarganya sibuk sendiri di dapur, mempersiapkan snack dan makanan untuk umat yang datang, dan melupakan tujuan utama adanya acara itu, yaitu berdoa bagi jiwa orang yang kita sayangi. Apakah konsumsinya penting? Ya penting, perlulah gitu ya. Tapi bukan yang utama. Gitu.
Jangan sibuk dengan berbagai yang mungkin saja perlu, tapi bukan yang utama. Bayangkan seorang pengantin ya, yang mempersiapkan segalanya untuk perkawinan dengan baik. Sudah sewa gedung untuk resepsi, gerejanya di mana sudah dipesan, tempat nikah sudah jelas ya. Lalu WO-nya sudah ada, vendor bunga ini itu sudah disiapkan. Namun ketika pernikahan apa yang terjadi? Di gereja pengantinnya ngantuk, lelah, capek. Waktu ucapkan janji perkawinan lalu nggak fokus. Lihat ya. Sudah mempersiapkan berbagai macam hal tapi lupa apa yang terpenting dalam upacara perkawinan Katolik itu. Yaitu pada janji yang diucapkan sekali itu, seumur hidup itu. Sayang jadinya. Saudari-saudara, seperti para murid, kita diajak Yesus untuk pertama-tama fokus pada apa yang menjadi perutusan utama kita. Dalam hal ini mewartakan kerajaan Allah dengan panggilan kita masing-masing. Hal-hal yang menghambat kita ke tujuan itu kita tinggalkan. Ya. Namun yang mendukung untuk sampai pada tujuan pewartaan Allah itu kita gunakan, kita manfaatkan. Maka coba kita renungkan bersama, pewartaan kerajaan Allah macam apa yang dipercayakan Tuhan kepadaku dalam keluarga, di tempat kerja, di gereja mungkin, di masyarakat ya. Lalu sarana apa saja yang mendukung untuk tercapainya tujuan tersebut? Sarananya apa saja yang bisa membantu saya untuk sampai pada Tuhan, untuk bisa mewartakan Allah, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau sarananya mendukung, kita gunakan. Sekali lagi, kalau tidak mendukung, kita lepaskan, kita tinggal. Untuk itulah Yesus tadi memberikan wejangan itu. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Supaya kita belajar fokus pada pewartaan Allah. Kalau misalnya main HP atau gadget yang berlebihan di dalam keluarga, itu membuat komunikasi keluarga tidak baik, banyak miskomunikasi, banyak konflik, tinggalkan kebiasaan itu. Jangan diteruskan. Cari kebiasaan baru yang mendukung tujuan hidup keluarga Katolik. Misalnya di mana keluarga berkumpul, kita buat aturan jangan pegang HP. Atau kalau malam kita berdoa bersama, itu sarana-sarana. Kalau itu efektif, pergunakanlah sarana tersebut. Sekali lagi kita mesti fokus pada tujuan kita, panggilan kita untuk mewartakan Allah. Dalam bacaan pertama, Nabi Amos itu dihina, diejek, ditolak oleh para imam di Betel. Dikatakan, hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah di sana, jangan di tempat ini. Amos ditolak, diejek begitu. Tapi Amos tidak cemas, apalagi kecil hati. Ya. Amos dengan tegas berkata, aku ini memang bukan nabi, tapi hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tapi Tuhan mengambil aku, Tuhan memanggil aku. Bagi Amos panggilan Tuhan itulah yang penting. Yang lain dia tidak ambil pusing, ya, tidak baper, tidak goyah. Fokus pada tujuan. Bahwa Allah memanggil saya untuk mewartakan kerajaan Allah. Allah memanggil saya sebagai nabi dalam konteks Amos ini. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Saudari-saudara terkasih, sejak semula Allah telah memilih kita. Kita lahir itu bukan ketidaksengajaan atau tiba-tiba muncul begitu saja. Ya.
Allah telah memilih kita. Kita lahir dengan tujuan tertentu. Ia datang ke dunia Allah itu untuk menyelamatkan kita dan mengutus kita. Mempercayakan tugas pewartaan di dunia ini kepada kita. Saudari-saudara terkasih, kalau kita fokus pada tujuan kita untuk mewartakan Allah sebagaimana dikehendaki Yesus, jangan khawatir dan jangan cemas akan banyak hal. Ia memberi kita kuasa, memberi kita talenta, memberi kita kelebihan tertentu, sebagaimana Yesus juga memberi kuasa kepada para murid untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Dan Yesus sendiri akan menyediakan apapun yang kita perlukan dalam tugas pewartaan kita. Amin.